Halo hai, jumpa lagi bareng Arfi di sini. Gimana kabar teman-teman semua? Pastinya tetap Arfi doakan agar selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu ya. Dan kesempatan kali ini Arfi akan menceritakan salah satu film lawas di zaman Mimin waktu SD dulu ya. Dan sekalian buat reunian lagi. Dan pastinya Arfi juga yakin kalau teman-teman semua udah pernah nonton film ini. Film berjudul The Legend of Speed yang dibintangi oleh Kim Cheng bercerita tentang seorang anak muda kaya raya yang punya hobi balap liar namun pada akhirnya harus berujung dengan permusuhan dan kesedihan. Yowes, daripada Mimin banyak bacot di depan, langsung aja kita hajar ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan, semoga kalian terhibur. Film dibuka dengan sekelompok anak muda yang saat itu sedang berkumpul. Mereka adalah kelompok anak muda pencinta balap jalanan. Dan di malam itu akan diadakan salah satu balapan motor antara Sky, anak orang kaya dan banyak diidolakan, melawan Maddie, adik dari seorang yang dijuluki Daredevil Hong Kong yang sedang mendekam di penjara. Malam itu Maddie akan bertaruh sebanyak $300.000, tapi bagi si Sky $300.000 terlalu kecil. Sky ingin bertaruh sebanyak $1 juta, tapi karena Maddie yang tak punya uang sebanyak itu. Jadi Sky memutuskan jika Maddie yang menang, Sky akan memberikannya uang sebanyak $1 juta. Namun jika Maddie yang kalah, maka Sky akan mematahkan kakinya. Kemudian balapan pun dimulai. Dan di saat balapan baru saja dimulai, ada seorang cewek cantik imut, ia adalah pemuja Sky. Si cewek cantik ini bernama Nancy, adik dari mekanik Sky bernama Paddy. Balapan malam itu sangatlah seru, dengan raungan ganas khas mesin 2 tak bertenaga 250 cc. Balapan itu akhirnya dimenangkan oleh Sky dan Maddie harus menepati janjinya. Sky lalu mematahkan kaki Maddie dengan menggunakan sebuah kunci pas. Sementara itu, Nancy si pemuja Sky, ia berumur 17 tahun tinggal di asrama putri. Ia kemudian menceritakan pria pujaannya itu. Sedangkan Sky sedang merayakan kemenangannya bersama tunangannya bernama Kelly. Sky adalah anak dari seorang wanita kaya raya bernama Puan Yu dan ayah tirinya bernama Tony. Sedangkan ayah kandungnya dikatakan sudah meninggal. Dan di balik kekayaan dan keahlian Sky dalam balapan, terdapat seorang pria autis yang memiliki otak sangat jenius dalam dunia mesin. Ia selalu setia menjadi mekanik Sky bernama Paddy. Di sisi lain, kakak dari Maddie bernama Tang Pung atau dengan julukan si Daredevil Hong Kong. Ia baru saja bebas dari penjara. Maddie kemudian lalu mengadu kepada kakaknya atas perbuatan Sky. Dan tak perlu waktu lama bagi Tang Pung, ia pun kemudian mendatangi bengkel Sky. Ia lalu bercerita kalau dirinya dulu pernah mengalahkan ayah Sky bernama Blackton dan melakukan hal yang sama seperti Sky lakukan kepada Maddie. 上流程，揭盤頭換個1.6mm 後站口，要換個巴，要埋 Turbo Gel。
Sky yang saat itu sudah terpancing emosi. Ia lalu mengajak Tangpung untuk balapan mobil. Dan di hari Jumat nanti mereka akan melakukan balapan. 好啊，星期五晚9點，到時見。哦，早餐。 Kakak beradik Nancy dan Paddy. Mereka adalah anak yatim piatu. Orang tua mereka meninggal sejak mereka masih kecil. Mereka berdua selalu berusaha memberikan hal terbaik untuk Sky balapan. Sky，實請你嘅啦。啦，你幫我問佢啦。 Untuk balapan Jumat nanti, Sky meminta kepada Paddy untuk memberikan settingan mobil yang lebih ekstrim. Tapi sebenarnya Paddy sempat menolak karena hal itu berbahaya bagi Sky. Namun karena paksaan Sky, ia pun akhirnya bersedia. 講㗎嚇，信我喎，我信任對方喎。 Beberapa hari berlalu, hari balapan pun sudah tiba. Sky dan Tangpung bersaing dengan sangat ketat. Tangpung yang berada di belakang Sky terus menempel dan seolah meremehkan Sky. Namun sayangnya balapan kali ini harus berakhir dengan tragis, di mana Tangpung dengan sengaja menabrak mobil bagian belakang dari mobil Sky, yang akhirnya membuat mobil Sky jatuh dari atas jalan layang. Mobil Sky pun akhirnya meledak dan menewaskan tunangannya bernama Kelly. Tapi nyatanya tak cukup sampai di situ. Ternyata Tangpung juga memfitnah Sky. Ia menaruh narkoboy di dalam mobil Sky, yang akhirnya membuat Sky harus ditahan oleh polisi. Tapi berkat orang tua yang kaya dan the power of duit, Sky pun akhirnya bisa dibebaskan dengan jaminan. Ibunya pun kemudian sangat marah kepada Sky. Ia pun melarang Sky untuk balapan lagi. Ibunya juga menyinggung tentang kisah ayahnya yaitu Blacktoon. 你同我嗌大交，跟住佢失蹤咗好耐，冇幾耐等我。死咗㗎啦你當佢死咗，咁即係未死啦。 Sky akhirnya tahu kalau ayahnya ternyata masih hidup. Ia pun mencoba bertanya kepada Tony, ayah tiri dari Sky. Tony pun kemudian memberitahu Sky kalau saat ini Blacktoon ada di Thailand. 去泰國揾你阿爸。 Keesokan harinya Sky memutuskan pergi ke Thailand. Dan memang saat itu ia memang harus pergi dari Hong Kong. Setibanya di Thailand di hari pertama, di sana Sky pun dirampok oleh sekelompok orang dan ia pun harus kehilangan semua uang miliknya. Tapi nyatanya kesialan bagi Sky belum berakhir. Medi dan anak buahnya yang masih ingin membalas dendam kepada Sky ada di Thailand. Medi berencana untuk menyuntikkan virus HIV kepada Sky. Tapi karena Sky yang melawan, akhirnya Medi yang tertusuk oleh virus itu. Untung saja saat itu ada seorang pria tua baik yang membantu Sky untuk kabur. Mereka berdua pun kemudian berkenalan dan saling bercerita. Sky kemudian bertanya tentang ayahnya dan ternyata si bapak tua itu mengenali ayah dari Sky. Ia kemudian memberitahu kepada Sky kalau ayahnya Blacktoon ada di sekitaran Pattaya. 去清邁，一係去巴。 Setelah itu Sky pun pergi mencari ayahnya dengan menumpangi sebuah bus, bermodalkan uang pemberian si bapak tua. Dan di Hong Kong, Paddy selalu melaporkan kepada Sky apa yang terjadi, seperti salah satu rekan mereka bernama Sai, yang membelot dan bekerja kepada Tangpung. Paddy juga saat itu memberitahu kalau saat ini dirinya sedang merakit mobil tercepat untuk Sky. Akhirnya Sky pun tiba di Pattaya. Ia kemudian bertanya kepada orang-orang di sana. Hingga akhirnya ia melihat seorang pria tua pencukur rambut dan ternyata itu adalah Blacktoon, ayah dari Sky. Blacktoon dulunya adalah seorang legenda balap liar di Hong Kong sebelum dirinya dihancurkan oleh Tangpung sama seperti yang terjadi kepada Sky. Di Thailand ternyata Blacktoon sudah memiliki keluarga baru dan di hari itu ia sedang menunggui istrinya yang bekerja sebagai tukang pijit. Tiba-tiba sekelompok geng lokal menuduh istrinya sudah mencuri sebuah jam tangan. Karena hal itu mereka pun lalu bersepakat untuk balapan dengan si ketua geng yang juga ternyata seorang pembalap dan memiliki julukan Daredevil Thailand. Dan jika Sky yang menang maka mereka akan dimaafkan.
Mereka akan balapan motor di sebuah race yang disebut Race 48, yang artinya diikuti oleh 48 peserta dan akan dilangsungkan di Jalan Raya Pattaya. Malam itu Blacktoon memberikan Sky koin keberuntungan dan ia memberikan tips kepada Sky untuk bisa melaju dengan cepat, di mana Sky harus tanpa rem dan juga tanpa speedometer, serta Sky harus bisa mengatasi rasa takutnya. Lalu kemudian balapan pun dimulai, walau pada awalnya Sky sempat kesusahan. Akhirnya Sky pun menang di balapan itu, dan dengan respectnya si ketua geng kemudian menepati janjinya, walaupun sebenarnya dirinya tahu kalau jam tangan itu sudah ditemukan. Sementara itu di Hong Kong, Tangpung yang kesal karena adiknya positif HIV karena ulah Sky. Ia lalu melampiaskan dendamnya kepada Paddy dan Nancy. Tangpung menantang Paddy untuk balapan mobil. Paddy yang saat itu tak ingin terus direndahkan. Ia setuju untuk balapan dengan Tangpung. Dan karena hal itu juga akhirnya Nancy pergi ke Thailand untuk menemui Sky. Dan sekali lagi Blacktoon menguji nyali dari Sky. Ia menyuruh Sky memacu motornya dengan secepat mungkin hingga melompat ke dalam laut. Dan Nancy juga saat itu berhasil menemui Sky. Nancy lalu menceritakan kalau Paddy akan balapan mobil melawan Tangpung. Sky yang saat itu tak ingin Paddy kenapa-napa, ia pun segera akan kembali ke Hong Kong. Dan sebelum mereka berdua kembali ke Hong Kong, Nancy yang sangat menyukai Sky sempat menggodanya. Tapi Sky menolak karena bagi Sky Nancy belum cukup umur, katanya sih begitu. Sky? Keesokan harinya Sky dan Nancy kembali ke Hong Kong dengan menaiki sebuah perahu. Sementara itu Paddy yang sangat gelisah dengan balapan nanti malam. Ia lalu meninggalkan sebuah surat untuk Nancy. Karena ia sadar balapan kali ini sangatlah berbahaya bagi dirinya. Dan di balapan malam itu Tangpung menantang Paddy untuk mengikat satu tangan di setir. Dan Paddy pun setuju dengan syarat dari Tangpung. Sedangkan malam itu Sky dan Nancy baru saja tiba di Hong Kong, tapi sayangnya mereka berdua sudah terlambat. Paddy di balapan itu ternyata mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sky dan Nancy pun sangat sedih atas kematian Paddy, karena kini sudah tidak ada lagi orang yang jenius seperti Paddy. Tapi ternyata Paddy sudah menyiapkan semuanya, di mana saat Nancy membongkar barang pribadi milik kakaknya, ia menemukan dokumen tentang cara merakit mobil tercepat. Berkat hal itu, mereka bisa merakit mobil tercepat untuk melawan Tangpung. Namun, mereka memiliki suatu kendala, karena saat itu ada spare part yang masih kurang. Tapi keberuntungan kembali kepada Sky dan tim. Sai yang membelot datang memberi suku cadang yang selama ini ia simpan tanpa diketahui oleh Sky. Akhirnya mobil itu bisa mereka rakit dan siapkan untuk melawan Tangpung. Singkat cerita, Sky dan Tangpung akhirnya balapan. Sky yang akan membalas semua perbuatan Tangpung pada ayahnya, Kelly dan juga Paddy. Balapan itu pun sangat sengit. Sky dan Tangpung saling kejar. Mitsubishi Evo milik Sky sanggup mengimbangi Subaru milik Tangpung. Saat mereka berdua sama-sama memasuki terowongan terakhir, disinilah Sky mengaktifkan nos hasil ciptaan dari Teddy, dan ia pun berhasil menang di balapan itu. Dan ternyata itulah balapan terakhir bagi Sky, di mana ia sudah berhasil membalaskan semua dendam. Kemudian mobil itu beserta semua dokumen milik Paddy pun dibakar oleh mereka. Dan kemudian film pun berakhir.
Ternyata harta yang melahirkan kesombongan bukanlah sebuah kebahagiaan, tapi melainkan menjadikan sebuah penderitaan. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka kepada channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya Arpi, bye-bye.